Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah yang saya cintai, perlu kami sampaikan bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Batu Raja periode 2022-2027 melaksanakan pengajian tarjih bulanan secara rutin di setiap awal pekan di hari Sabtu malam Ahad. Pengajian ini digilirkan di setiap ranting di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Batu Raja. Nah, kali ini saya ingin menampilkan tayangan pengajian tarjih bulanan di edisi keempat tanggal 4 Februari 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafara ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, ikhwatal iman, jamaah kajian rahimakumullah. Melanjutkan prolog yang tadi malam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan dakwah yang diam-diam di rumahnya Al-Arqam, lalu kita kenal dengan istilah Darul Arqam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dakwah tidak lagi diam-diam tapi terang-terangan, fasda bima tu'mar wa 'anil musyrikin, maka perkembangan Islam tidak terbendung lagi. Banyak sekali orang-orang kafir Quraisy yang kemudian menerima Islam, menerima kebenaran, menerima hidayah Islam. Nah, ini luar biasa. Maka orang-orang kafir Quraisy bingung bagaimana cara membendung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada pamannya Abu Thalib yang ketika itu masih hidup, tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad ingin mendapatkan harta yang paling banyak, menjadi orang yang paling kaya di antara kami, maka akan kami kumpulkan uang, lalu kita jadikan sama-sama Muhammad sebagai orang yang paling kaya di tempat kita, di Jazirah Arab ini. Kalau Nabi Muhammad menginginkan kedudukan, maka nanti kita sepakati Muhammad kita jadikan sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya di Jazirah Arab ini. Kalau Nabi Muhammad menginginkan wanita yang paling cantik, maka nanti kita carikan dan kita jadikan wanita yang paling cantik ini sebagai istrinya Muhammad. Tolong sampaikan ini kepada Muhammad. Nah, ini melalui pamannya Abu Thalib. Nah, ketika itu betul-betul disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang di luar dugaan. Ini kan sebetulnya
mohon maaf, godaan-godaan jelang pilpres. Ya, mulai dari uang, lalu jabatan, lalu kemudian apa? Perempuan. Nah, ini godaan jelang pilpres. Nah, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat elegan, luar biasa jawabannya. Wallahi ya'am law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi simali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fi. Ini yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai pamanku, sekiranya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, lalu kemudian meletakkan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, kata Nabi, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai kemudian Allah memenangkan dakwah ini atau aku binasa karenanya. Ini sabda Nabi yang luar biasa. Ini yaitu Abu Thalib, lalu kemudian istrinya Khadijah radhiyallahu anha diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat-sangat sedih karena di tahun yang sama kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Dalam sirah nabawiyah itu dikenal dengan istilah Amul Husni. Jadi tahun kesedihan buat Nabi Muhammad. Nah, ketika Amul Husni ini terjadi, maka kemudian Allah memberikan tasliyah. Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan siap kembali untuk berdakwah. Maka Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jadi sholat itu seharusnya sebagai tasliyah, sebagai obat pelipur lara ketika orang sedang berduka. Sebagaimana Nabi Muhammad juga kemudian disuruh sholat ketika beliau berduka. Yang jadi masalah, banyak di antara kita yang kadang ini belum paham tentang sholat yang selama ini dia baca. Di beberapa tempat sering saya sampaikan, saya pernah dicurhati oleh seorang jamaah, Pak Ustadz, tolong saya ajari satu doa. Doa apa Pak? Doa supaya orang kasihan lihat wajah saya Pak. Jadi ada doa begitu. Nah, saya tanya, kok bisa seperti itu Pak permintaannya? Masalahnya saya sudah menikah, punya beberapa anak, tapi nyari pekerjaan sampai sekarang tidak dapat. Barangkali orang kalau lihat wajah saya tidak kasihan Pak Ustaz. Jadi kalau ada doanya tolong di-share, tolong dibagi ke saya. Maka saya sampaikan ke beliau, demi Allah Bapak, bahwa apa yang Bapak minta sebetulnya sudah salah orientasi. Permintaan seorang hamba itu bukan kepada manusia, bukan kepada orang, bukan memelas kepada orang, tapi curhatnya seharusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang ini kalau Bapak tidak paham masalah sholat. Padahal sholat itu adalah tempat atau waktu curhat yang paling utama seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kalau Bapak yakin dengan Quran, lihat konsep Al-Quran itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ternyata kalau Bapak ingin bahagia, keluar dari kesusahan hidupnya, bisa diselesaikan problematika kehidupannya itu, kata Allah, tingkatkan kualitas takwa. Barang siapa yang mau meningkatkan kualitas takwanya, ya ja'allahu makhraja, Allah pasti akan berikan solusi hidup.
Nah ini tinggal Bapak yakin tidak dengan firman Allah ini. Lalu Allah tegaskan lagi, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mau meningkatkan level takwanya, Allah pasti beri rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Bapak yakin tidak dengan firman Allah ini? Bahkan Allah tegaskan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang mau meningkatkan level takwanya, Allah jadikan semua urusannya gampang, semua urusannya mudah. Siapa yang mempermudah urusan? Yang bisa cuma Allah. Maka kalau kemudian Bapak malah justru orientasi mintanya kepada manusia, tidak akan menyelesaikan masalah. Maka curhatlah kepada Allah, fahami betul bagaimana sholat yang kita lakukan. Nah sederhana, kita kalau sholat itu seringkali tidak paham tentang arti bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Kalau ini terjadi menaun sampai kita tua, sebetulnya bermasalah kita ini. Jadi itu mohon maaf ini. Jadi kalau sampai menua bertahun-tahun kita tidak paham tentang bacaan sholat yang kita baca, sebetulnya ada masalah dengan kita. Ada apa dengan kita kok tidak serius belajar sholatnya? Sampai terjemahan sholat yang setiap hari dibaca minimal 5 kali, itu pun kita tidak paham maknanya. Ya kalau sekedar Allahu Akbar orang pasti paham. Tapi kalau sudah mulai kafira, walhamdulillah kafira, wa subhanahu wa ta'ala, orang mulai tidak paham. Kalau sudah mulai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, orang sudah mulai tidak paham terjemahannya. Bahkan banyak orang tidak paham tentang Al-Fatihah yang dia baca. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim sahih. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa-doa hambanya ketika membaca Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Itu separuhnya buat Allah dan separuhnya buat kita seorang hamba. Maka Allah jawab, idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, luar biasa hambaku. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, Allah jawab lagi, hambaku lagi sedang memuji aku, luar biasa hambaku. Nah ketika seorang hamba mengatakan Malik yaumiddin, Allah jawab lagi, majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ini jelas Allah itu berdialog dengan kita melalui Al-Fatihah yang kita baca. Bahkan ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan khawatir wahai hamba-hamba Allah semua. Ternyata Allah mengatakan hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah komitmen antara aku dan hambaku. Lalu Allah katakan wa li abdi ma sa'ala, buat hambaku ini apa saja yang dia minta akan aku kasih. Nah ini mohon maaf, Allah menjawab begitu Bapak Ibu, wa li abdi ma sa'ala, buat hambaku ini apa saja yang dia minta. Sayang kalau kemudian kita tidak curhat kepada Allah, Allah janji memberikan solusi hidup. Wa ya'ti masalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Allah pun masih sama. Wa ya'ti masalah, buat hambaku ini apa saja yang dia minta. Maka ketika sholat betul-betul bersihkan di dalam hati kita tentang permasalahan
yang kira-kira Allah ingin menyelesaikan, yang kita ingin sekali Allah segera menyelesaikan masalah kita, maka bersihkan dalam sholat itu supaya Allah segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Yang jadi masalah juga, banyak di antara kita yang susah menghadirkan khusyuk dalam sholat. Maka seringkali sholat belum bisa menjadi solusi buat kehidupan kita. Walaupun Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Masya Allah, kalau seorang muslim punya dua ini, jadi satu sifat sabar, yang kedua apa? Komitmen dengan sholatnya, itu Allah gampang sekali memberikan pertolongan. Tapi harus sabar dan sholatnya harus benar. Nah, bahasa sabar ini banyak di antara kita yang kadang juga masih bermasalah di bab kesabaran. Maka kesabaran kita seharusnya adalah kesabaran yang memang tanpa batas. Ini yang paling ideal, kesabaran tanpa batas. Begitu juga dengan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang betul-betul bisa mendatangkan perubahan di hati kita. Jadi bukan sekedar sholat rutinitas, formalitas, tapi betul-betul yang bisa mendatangkan perubahan. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang istiqomah sholat malam. Jangan sia-siakan itu. Kalau kemudian mau menangis, mau curhat kepada Allah, waktu yang terbaik ya di sholat malam kita. Ya, silakan sholat sepanjang mungkin, silakan sujud sepanjang mungkin. Nah, ini tidak masalah ya. Di sholat sunnah, khususnya ketika sholat malam kita. Jadi sujud panjang bukan ketika sholat berjamaah, itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi makmumnya terlampau soleh, imamnya sudah Allahu Akbar takbir untuk tahiyat, makmumnya sujud enggak tegak-tegak. Nah, ini makmumnya terlampau soleh. Ini kadang ada yang seperti itu. Justru karena terlampau soleh, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inna maju ilal imam menunjukkan Nabi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya seorang imam itu kita jadikan supaya untuk diikuti. Kalau imam sudah takbir, maka segeralah takbir. Kalau imam sudah rukuk, segeralah rukuk. Kalau imam sudah sujud, maka segeralah sujud. Maka kalau imam sudah tegak, segeralah tegak. Jadi bukan kemudian bernikmat-nikmat dengan sujudnya sendiri. Nah, lain kalau sifatnya sholat sunnah. Nah, ini tidak ada masalah. Nah, ini diantara pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ujian hidup. Ujian hidup adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada semua manusia, tidak terkecuali para nabi. Jadi para nabi itu juga diberikan ujian-ujian hidup, bahkan jauh lebih berat dibandingkan ujian hidup kita. Ini kehidupan para nabi. Kalau ujian hidup kita, ya mungkin masih sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tapi ujian hidup para nabi seringkali di luar nalar kita. Saking beratnya, saking besarnya. Nah, mohon maaf, kadang kita ini bahasanya ya, kurang menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Lalu seakan-akan merasa bahwa apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak adil buat kita. Padahal kalau kita seorang muslim, apa yang Allah takdirkan buat kita, yakin itu pasti memang yang terbaik untuk kita. Al-Imam Marpaun dalam bukunya Hof Empty, beliau bercerita hanya sekedar memotivasi saja. Di Amerika ada kawanan burung
yang kalau musim dingin datang mereka biasa bermigrasi. Jadi bermigrasi ke wilayah Amerika bagian selatan ketika musim dingin datang. Suatu saat, kata beliau, ada burung yang punya pemikiran nyeleneh. Buat apa jauh-jauh kita migrasi? Yang penting mengumpulkan makanan banyak, stok makanannya cukup, maka hidup di sini pun bisa tanpa harus bermigrasi, tanpa harus pindah tempat. Maka akhirnya seekor burung ini mulai mengumpulkan banyak makanan. Ketika yang lain sudah mulai migrasi ke Amerika bagian selatan, dia sendiri yang kemudian tenang-tenang, santai-santai di rumahnya. Dia beranggapan bahwa makanannya sudah cukup. Nah, di luar dugaan, ternyata seminggu 2 minggu memang masih cukup makanannya. Ketika sudah mulai masuk pergantian bulan, dia mulai bingung. Stok makanannya menipis dan hampir habis. Lalu apa? Dia bilang, kalau saya tidak nyusul kawan-kawan bermigrasi, saya pasti akan mati di sini. Kenapa? Tidak ada lagi stok makanan yang tersedia. Akhirnya walaupun terlambat, burung ini pun tetap bermigrasi. Nah, ketika burung ini terbang sekian kilo, ternyata sayapnya merasakan berat yang luar biasa. Karena terbang ketika musim dingin, jadi merasa berat luar biasa. Akhirnya dia bilang, kalau saya tidak istirahat dulu di bawah, saya pasti jatuh, bahkan mungkin mati karena jatuh itu. Akhirnya burung itu istirahat dulu di bawah. Bapak Ibu, ketika burung ini istirahat di bawah, kira-kira tambah sehat atau tambah sakit? Tambah kedinginan, tambah sakit. Ketika istirahat di bawah, dia tambah kedinginan, tambah sakit. Kenapa? Es turun terus. Ya, semakin dingin dan dia tidak menggerakkan badan. Nah, akhirnya dia mulai muncul rasa putus asa. Muncul rasa putus asa. Dari kejauhan mulai kelihatan seekor sapi mendekat. Wah, ini sudah mau mati. Ini sebentar lagi diinjak sapi, kata dia. Jadi sebentar lagi mau keinjak sapi, itu ada yang jalan ke sini. Nah, di luar dugaan ketika sapi itu mulai mendekat, ternyata sapi itu tidak pas menginjak dia, tapi berdiri di atas dia. Sampai kemudian tiba-tiba sapi ini mengeluarkan apa? Mohon maaf kotorannya, mengeluarkan tai, lalu pas kena burung itu. Dalam hati si burung, ini mungkin yang dimaksud sudah jatuh tertimpa tai. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Saat-saat yang syukur khotimah, bukan husnul khotimah, karena kematiannya ditutup dengan kotoran sapi. Nah, ternyata ketika dia menunggu detik-detik kematiannya, Bapak Ibu, burung itu bukan malah tambah mati. Di luar prediksinya, dia malah semakin sehat, lalu bisa bergerak lagi. Kira-kira kenapa ya? Hangat. Karena hangatnya kotoran sapi. Pengalaman, Pak, ya. Jadi megang kotoran sapi yang baru jatuh nampaknya hangat, nampaknya cukup panas. Dan luar biasa, burung ini bergembira, ternyata dia sehat lagi. Maka didengarlah oleh seekor kucing. Nah, ketika ada seekor kucing mendengar ini aneh. Jadi musim dingin seperti ini biasanya burung sudah bermigrasi, masih ada burung-burung yang bernyanyi di sini. Akhirnya didekati sama kucing, lalu kemudian disapa, lalu kemudian disalami. Bahkan saking baiknya kucing itu ikut membersihkan kotoran yang melekat sama si burung. Nah, di luar dugaan, ketika burung yang mulai pamitan, ternyata kucing menangkap burungnya, lalu kemudian burungnya dimakan dan berakhir di tangannya kucing itu sampai mati, dimakan oleh kucing. Apa pelajarannya, Bapak Ibu? Ternyata sesuatu yang kita pandang buruk, menurut kita buruk,
ternyata belum tentu buruk untuk kita. Sesuatu yang kita pandang baik menurut kita ternyata belum tentu baik menurut kita. Yang kita yakini takdir Allah pasti yang terbaik. Menurut burung ini, mohon maaf, kotoran sapi tadi adalah kematian buat dia. Ternyata Allah berkehendak lain, kotoran sapi itu adalah kehidupan buat dia. Menurut burung ini, kucing ini adalah sahabat, adalah kehidupan buat dia. Ternyata endingnya bukan begitu. Kucing ini adalah sumber kematian. Nah, ini diantara takdir Allah. Jadi buat kita seorang muslim, yakinlah bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ya, ngomong amal bisawab. Hanya melanjutkan prolog yang tadi malam saja.